Yo, gua Chris dan di video ini gua mau mengenalkan segmen baru. Segmen dimana gua akan membagikan berbagai perspektif gua mengenai berbagai hal. Dan gue juga akan mengajak kalian untuk berdiskusi mengenai itu. Dan di video pertama dalam segmen ini, gua mau membahas mengenai melupakan dan membiasakan diri. Ya, sebenarnya ini topik yang cukup umum ya, bahkan sangat umum. Tapi menurut gue ini topik yang cukup menarik. Apalagi melupakan kan sering digunakan sebagai salah satu solusi. Tapi apakah melupakan itu memang sebuah solusi? Lalu gimana misalnya kalau ada seseorang yang gagal untuk melupakan sesuatu? Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke bab 1. Melupakan. Dari berbagai definisi mengenai melupakan, gue dapat menyimpulkan nih kalau melupakan itu sebenarnya bisa merujuk ke dua kondisi. Dua kondisi yang dalam hal ini berarti melupakan adalah kondisi di mana otak kita tidak ingat akan suatu informasi. Dan melupakan pun bisa juga didefinisikan sebagai sebuah tindakan. Tindakan untuk membuat otak kita ini tidak ingat akan suatu informasi. Dan dari perspektif gue tentu saja, gue banyak menemukan orang yang memilih untuk melupakan. Dan dari sini gue bisa berspekulasi, gue berasumsi kalau melupakan ini di zaman sekarang ini adalah salah satu bentuk pelarian yang bisa dilakukan oleh seseorang. Jadi intinya melupakan itu kan merujuk ke dua kondisi. Dua kondisi yang mana dua kondisi ini pun sama-sama merujuk ke suatu informasi. Dan suatu informasi ini adalah informasi yang sudah tersimpan rapi di dalam memori. Memori adalah sebuah tempat yang dalam hal ini digunakan untuk menyimpan berbagai macam informasi. Ya, walaupun sebenarnya definisi dari memori itu nggak sesederhana ini ya. Ini hanya simplifikasi yang gue buat sendiri. Di sini gue bilang kalau memori itu adalah sebuah tempat, karena memori ini menampung dua tempat lain, gitu. Jadi di dalam memori ini ada dua tempat lain, atau bisa dibilang juga dua tingkatan. Yang pertama itu ada short term memory dan yang kedua ada long term memory. Sesuai namanya, short term memory ini adalah memori jangka pendek. Memori jangka pendek yang hanya mampu menampung sedikit informasi dengan waktu yang sedikit pula. Sedangkan kalau long term memory adalah memori jangka panjang yang kapasitas dan daya tahan penyimpanannya jauh lebih besar daripada short term memory. Dan tadi kan gue sempat bilang kalau dua tempat ini tuh bisa juga dikatakan sebagai tingkatan. Tingkatan yang dalam hal ini berarti sebuah informasi itu mula-mula akan ditangkap dulu. Ditangkap, dicerna, kemudian masuk ke short term memory. Lalu di short term memory ini akan diseleksi, kita bilang aja diseleksi atau disortir lah. Diseleksi dan informasi yang lolos seleksi akan masuk ke penyimpanan terakhir, yaitu long term memory. Dari beberapa artikel yang gue baca mengenai long term memory ini, ada beberapa kondisi yang dapat membuat informasi itu lebih mudah untuk masuk ke dalam long term memory. Kondisi itu antara lain satu, informasi yang dikatakan mengalami banyak pengulangan atau repetisi. Dan informasi yang mengalami banyak repetisi ini akan dengan mudah untuk masuk ke dalam long term memory. Yang kedua ini adalah informasi yang memiliki nilai emosional tersendiri.
Jadi gue sempat baca kalau informasi plus emosional itu akan dengan mudah menghasilkan long term memory. Jadi bisa dikatakan kalau informasi yang memiliki nilai emosional tersendiri itu akan lebih mudah untuk masuk ke dalam long term memory. Nilai emosional di sini ya setiap persona itu beda-beda ya, setiap individu berbeda-beda. Misalnya kalau di gua itu informasi terkait kematian anjing kesayangan gua misalnya. Nah itu tuh akan dengan mudah teringat di otak gua, di long term memory lebih tepatnya. Gitu. Kalau dilihat secara ilmiah, ada beberapa teori nih. Teori yang dapat menjelaskan apa itu lupa dan bagaimana lupa bisa terjadi. Dan di sini gue akan menjelaskan empat dari beberapa teori yang ada. Yang pertama ini ada interference teori. Interference teori atau ya bahasa Indonesianya teori gangguan lah ya. Interference kan artinya sebuah gangguan. Interference teori ini menjelaskan kalau sebenarnya informasi itu saling mengganggu satu sama lain. Jadi teori ini menjelaskan kalau informasi baru dapat mengganggu informasi lama, sehingga informasi lama ini memudar. Dan begitu pun sebaliknya. Informasi lama dapat mengganggu informasi baru, sehingga membuat informasi baru ini akan sulit untuk diingat. Ya ini kayaknya relate banget ya sama kita. Jadi kalau misalnya ada informasi baru, kita mau ingat-ingat sesuatu, tapi malah susah diingat. Mungkin informasi lama kita itu mengganggu informasi baru ini gitu. Karena ada satu dan lain hal, jadi tadi gue harus stop record dan ini gue lanjut di malam hari. Dan sekarang kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori retrieval failure teori. Ya, retrieval failure teori lah intinya. Retrieval failure teori atau teori kegagalan pemunculan adalah teori yang menjelaskan kalau setiap informasi itu memiliki tanda atau perangsang yang dapat merangsang kita untuk mengingat informasi tersebut. Teori ini juga menjelaskan kalau informasi itu tidak akan pernah hilang dari memori kita. Bukan informasinya lah yang hilang, melainkan tanda dari informasi tersebutlah yang hilang. Jadi teori ini menjelaskan kalau lupa itu bisa terjadi karena kita gagal untuk memunculkan atau mendapatkan tanda dari sebuah informasi. Trace decay teori atau teori jejak pembusukan. Teori ini adalah teori yang menjelaskan kalau setiap informasi yang masuk ke memori kita itu akan meninggalkan sebuah jejak. Dan jejak inilah yang menuntun kita untuk mengakses atau untuk mengingat informasi tersebut. Dan teori ini pun menjelaskan kalau semakin kita sering mengakses sebuah informasi, mengingat sebuah informasi, maka jejak dari informasi tersebut akan semakin kuat pula. Dan begitu pun sebaliknya, kalau kita jarang mengakses informasi ini, jejaknya akan memudar dan kemungkinan besar informasi ini akan hilang. Dan kemarin waktu gue lagi menganalisis mengenai teori-teori ini, khususnya teori yang satu ini ya, gue itu mendapatkan sebuah trivia mengenai teori ini. Jadi intinya di trivianya itu mengatakan kalau teori ini adalah teori yang dapat menjelaskan alasan kenapa kita susah untuk melupakan sesuatu. Atau di sini kita bilang aja melupakan seseorang ya misalnya. Jadi alasan kenapa kita gagal untuk melupakan seseorang itu karena secara nggak langsung itu kita terus-terusan mengakses informasi mengenai seseorang yang ingin kita lupakan tersebut. Sesuai dengan teori yang satu ini, semakin sering kita mengakses sebuah informasi,
maka jejaknya akan semakin kuat pula. Dan ya ingatan itu atau informasi itu akan semakin kuat jadinya. Dan yang terakhir ada organic causes atau biological causes. Organic causes ini adalah teori yang menjelaskan kalau lupa itu bisa terjadi karena faktor organik manusia. Salah satu contohnya itu adalah demensia. Dan demensia sendiri kan adalah sebuah kumpulan gejala-gejala. Jadi bukan sebuah ya. Demensia ini adalah kumpulan gejala-gejala. Dan salah satu gejalanya itu adalah Alzheimer. Oke, tadi itu adalah beberapa penjelasan yang mungkin dapat membuka perspektif kalian mengenai apa itu melupakan dan beberapa hal yang berkaitan dengan melupakan. Tenggorokan gue serak BTW, jadi sorry kalau nggak jelas, maaf kalau nggak jelas. Dan penjelasan tadi itu mengantar kita ke kesimpulan dari video ini. Kesimpulan mengenai apakah melupakan itu adalah sebuah solusi. Jadi jawabannya 50-50. Ya, melupakan ini bukan hal yang segampang itu untuk ditentukan iya atau tidaknya sih, kalau menurut gue ya. Tapi di sini gue berpendapat kalau melupakan itu bisa digunakan sebagai solusi kalau tujuan dari melupakan itu dapat tercapai. Yang mana tujuan dari melupakan itu kan kita berhasil untuk melupakan sesuatu yang ingin kita lupakan. Tapi masalahnya ya lu tahu sendiri lah. Ada berapa banyak hal yang sangat amat ingin kita lupakan. Tapi kenyataannya ya gue yakin kalau soal ini gue gak sendirian ya. Ada beberapa dari lu yang sama kayak gue. Dan disinilah membiasakan diri berperan. Membiasakan diri ini sebenarnya bisa digunakan sebagai alternatif dari melupakan. Kenapa gue bilang alternatif dari melupakan? Karena daripada kita mencoba untuk melupakan sesuatu, yang mana melupakan itu bukanlah sebuah hal yang gampang dan butuh waktu yang lama, akan lebih baik kalau kita mencoba untuk membiasakan diri kita dengan sesuatu yang ingin kita lupakan itu. Ya enggak? Ya dong. Jadi ini perlu gue perjelas dulu ya mengenai membiasakan diri. Membiasakan diri ini berarti kita membuat diri kita terbiasa dengan sesuatu yang ingin kita lupakan. Ya kalau konteksnya ini ya. Dan membiasakan diri ini bukan berarti kita melekat dengan sesuatu yang ingin kita lupakan ini. Enggak melekat kita. Enggak cuy, kita itu enggak melekat dengan sesuatu yang ingin kita lupakan itu. Jadi di sini gimana ya, perlu gua perjelas lebih lanjut lah ya mengenai membiasakan diri itu apa. Jadi gua membuat beberapa apa sebutannya, indikator mungkin. Jadi di dalam membiasakan diri ini terdapat beberapa indikator, yaitu ada bentar gue serak, yaitu ada menerima, memaafkan, dan berdamai. Ya kita anggap memaafkan dan berdamai ini satu paket lah ya. Jadi ada 2 indikator, menerima dan memaafkan. Jadi kita itu gak sekedar membiasakan diri kita dengan sesuatu yang ingin kita lupakan itu, tapi kita juga menerima dan berdamai dengan itu. Dan gue rasa ini jauh lebih baik daripada kita melupakan. Karena ya konotasi dari melupakan itu kan konotasinya agak-agak negatif ya. Jadi kalau melupakan itu cenderung kita itu tidak bisa menerima
atau berdamai dengan sesuatu yang ingin kita lupakan itu. Ya enggak? Koreksi kalau gue salah. Gimana pendapat lu soal itu? Kalau dari perspektif gue sendiri sih kayak gitu ya. Kalau melupakan tuh emang konotasinya lebih seperti itu. Dan ya dengan beberapa penjelasan mengenai membiasakan diri ini, gue rasa membiasakan diri itu akan jauh lebih baik daripada melupakan. Ya gitu, daripada melupakan. Jadi kesimpulannya ini biar gue ringkas saja ya, karena tadi mungkin kesannya agak berantakan gitu. Kesimpulannya, melupakan ini enggak sepenuhnya bisa dianggap sebagai solusi. Jadi 50-50 jatuhnya. Melupakan bisa dianggap sebagai sebuah solusi kalau dia itu berhasil. Enggak, bukan kalau dia berhasil, tapi kalau tujuan dari melupakan itu dapat tercapai. Nah, itu dia. Lalu alternatif atau solusi dari orang yang gagal untuk melupakan itu apa? Ya, membiasakan diri. Membiasakan diri ini adalah salah satu alternatif dari melupakan gitu. Dan membiasakan diri sendiri terdiri dari 2 indikator, yaitu menerima dan memaafkan sekaligus berdamai gitu. Dan ya itu aja buat krisis episode pertama ini. Dan gue mau meminta maaf untuk beberapa kalimat yang mungkin nggak kedengaran jelas atau nggak terdengar jelas gitu. Karena ini video pertama gue yang beneran full on cam, jadi gue masih agak grogi dan gue sedang berusaha untuk beradaptasi dengan ini. Dan ya gue udah ada ide buat krisis selanjutnya. Jadi ya gue harap konten krisis ini agak-agak ya ramai dikit lah. Jadi gue sambil melatih kemampuan public speaking gue, komunikasi gue. Terus gue juga sambil melatih kemampuan analisis gue lewat konten krisis ini gitu. Jadi ya gitu aja krisis episode pertama ini. Dan ya, have a nice day.